Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan hari ini kabarnya baik semua ya, sehat-sehat semua. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang pribadi yang amanah dan jujur ya. Oke, kita mulai saja pembahasan kita hari ini mengenai amanah dan jujur. Diawali dengan pengertian amanah. Ya, amanah di sini berarti aman atau tidak takut, dapat dipercaya. Ya. Orang amanah berarti orang yang dapat menjaga sesuatu yang menjadi aman. Menurut istilah, kata amanah ini memiliki dua arti. Ini pertama, bertanggung jawab manusia kepada Allah. Dan kedua, bertanggung jawab yang harus dilaksanakan berkaitan dengan sesamanya. Ya, artinya orang ini harus bisa dipercaya baik kepada Allah maupun kepada sesamanya. Oke ya, kita lanjut. Bentuk-bentuk amanah di sini ada tiga. Yang pertama amanah terhadap Allah, yaitu memberikan amanah kepada setiap manusia untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya yaitu takwa. Takwa di sini adalah kita bisa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Di mana sudah kita tahu larangan Allah seperti apa dan perintahnya seperti apa. Itu harus kita laksanakan. Yang kedua, itu amanah kepada diri sendiri, di mana setiap anggota tubuh kita ini adalah merupakan amanah dari Allah. Salah satunya dari panca indera kita ya, dari mulai mata, telinga, hidung, sampai kaki, semuanya adalah amanah dari Allah yang perlu kita jaga, jangan sampai kita rusak dan sebagainya. Karena panca indera kita ini adalah merupakan titipan dari Allah yang harus kita jaga, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini adalah amanah terhadap orang lain. Nah, ini hubungannya dengan makhluk sosial. Bertanggung jawablah ya kepada orang lain. Ketika kita dipercaya, maka kita harus amanah. Jangan sampai kita khianat kepada orang lain. Karena kita sesama manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama yang lain. Ya, kita lanjut. Bagaimana cara menerapkan amanah ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bersikap amanah dalam menjalankan hidupnya sehingga mendapatkan gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Ya. Perilaku amanah yang pertama adalah patut dan taat. Bagaimana sih patut dan taat itu? Yang pertama senantiasa menaati aturan, menaati janji, dan menerapkan sikap disiplin. Nah, di sini kalau kita yang namanya taat patuh adalah betul-betul apa yang harus kita lakukan ya kita lakukan. Apa yang harus kita sikapi harus kita sikapi. Ya, jangan sampai kita keluar dari aturan yang ada. Yang kedua, setia kepada janji. Ini menepati janji. Mungkin masih banyak orang yang selalu ingkar kepada janji, atau entah itu dia lupa dan sebagainya. Di sini adalah memegang teguh sumpah jabatan sampai akhir dan tidak melakukan perbuatan tercela. Contoh, jika kalian diberikan amanah yaitu memegang sebuah jabatan, jangan sampai jabatan itu dijadikan senjata atau untuk menganiaya orang karena jabatannya. Ya, jangan sampai jabatan itu justru akan menjadikan diri kalian jadi orang yang tercela. Justru dengan berikan kita amanah sebagai jabatan, itu kita harus betul-betul menggunakan jabatan itu sebaik mungkin yang bisa membuat orang-orang yang sekitar kita merasa aman, tentram dengan jabatan yang kita punya, seperti itu. Yang kedua, tidak menyalahgunakan jabatan. Kenapa? Ketika kita menyalahgunakan jabatan, maka jabatan yang kamu punya ini akan menjadikan tanggung jawab kita nanti di akhirat. Seperti itu. Yang berikutnya yaitu setia pada kebenaran. Nah, ini bersikap berani menegakkan kebenaran dan bertindak sesuai aturan. Kalau kita benar, maka nggak usah takut. Lakukan sesuai dengan
aturan-aturan yang ada. Jadi nggak usah takut. Tapi kalau kita salah, ya harus mengakui kesalahan kita, gitu. Jangan sampai sudah tahu salah, kita ngeyel dan sebagainya. Kita keluar dari aturan, nah itu yang salah. Ya. Nah, yang terakhir ini teguh pendirian. Walaupun kita sedang bekerja, ya, kita bekerja berdasarkan aturan sebagainya, kemudian ada orang yang ingin melencengkan atau menyalahgunakan dan sebagainya, kita harus tetap teguh pendirian kita pada aturan karena kita akan dihadapkan dengan tanggung jawab. Tanggung jawab kita, ya, amanah kita. Kepada siapa? Ya kepada manusia, juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kalau kita menjadi orang amanah, kita mempunyai beberapa hikmah. Yang pertama, kita akan dipercaya oleh orang lain. Sudah pasti itu. Ya. Kenapa? Mereka tahu kita orangnya amanah. Bisa dipercaya. Yang kedua, terhindar dari keburukan dan fitnah. Kalau kita sesuai dengan aturan dan sebagainya, orang pun akan sulit mencari keburukan kita dan tidak akan mungkin mereka memfitnah kita. Karena kita punya data-data, punya bukti-bukti yang memang kita akurat, yang sesuai dengan aturan tersebut. Yang ketiga, mendapatkan perhatian dan penilaian positif dari semua pihak. Ya, seperti yang mungkin dari kalian dan pernah melakukan amanah, dan penilaian orang pasti positif. Oh iya, si A itu orangnya bisa dipercaya. Oh iya, si A itu orangnya baik dan sebagainya. Bukan seperti itulah. Yang keempat, hidupnya akan lebih tenang, diterima oleh semua pihak. Kalau kamu orang yang amanah, dimanapun kamu berada, di lingkungan apapun, kamu akan tetap diterima oleh semua pihak. Tidak akan dikucilkan, seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah hubungan yang sangat, hubungannya sangat erat antara amanah tadi dengan jujur, ya. Jujur, di sini adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Nah, kata jujur ini digunakan untuk menyatakan sikap seseorang, ya. Bisa muncul disebabkan oleh situasi, keadaan, kenyataan yang dilihat, didengar, diketahui, dirasakan tanpa dikurangi atau ditambahkan. Ya, karena banyak orang yang disebut tidak jujur itu karena kadang penyampaiannya dari kita menyampaikan A, kemudian disampaikan kepada orang lain jadi A, B sampai Z, ya gitu ya. Nah, jujur ini ya. Jujur itu memang kita tidak mudah kita mau berbuat jujur ini, ya. Jujur itu seperti kita minum jamu, ya, pahit kan gitu ya. Kita kadang mau jujur, dilema. Jujur salah, nggak jujur tambah salah kan gitu ya. Nah, jujur itu seperti minum jamu atau minum obat. Kita minum sekarang pahit memang ya, akan tetapi keesokan harinya kita akan sehat. Itulah jujur. Begitupun dengan sikap kita. Kita jujur sekarang memang pahit. Mungkin akan terjadi kita berbuat jujur, orang akan benci terhadap kita mungkin ya, mencemooh kita dan sebagainya. Tapi ke depannya orang akan percaya kepada kita. Karena kita adalah orang-orang yang jujur dan amanah. Jadi seperti itu kurang lebihnya ya. Nilai kejujuran, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketaatan pada perintah Allah, terbuka, lugas, dan apa adanya, tidak ada rekayasa, amanah dan ikhlas, setia terhadap kebenaran. Itulah nilai-nilai jujur yang ada jika kita menerapkan. Nah, bagaimana penerapannya? Nah, sini ya. Jujuran kepada Allah, pertama jujur kepada Allah artinya melakukan kebaikan semata-mata hanya karena Allah. Kita hanya mengharapkan ridha Allah. Kita melakukan jujur itu bukan karena si A, si B, si C dan sebagainya, tetapi karena memang kita jujur kepada Allah adalah ya semata-mata hanya ingin mengharapkan ridha Allah agar Allah ridho apa yang kita lakukan, gitu ya. Yang kedua, jujur kepada diri kita sendiri artinya menerima keadaan diri apa adanya. Kita bersikap, berucap maupun berbuat kepada diri sendiri ataupun orang lain dilakukan tanpa ada kepura-puraan. Kita enggak tidak mengada-ngada, artinya begitu ya. Kita apa adanya saja seperti itu.
Kemudian jujur pada lingkungan keluarga. Nah, ini yang mungkin banyak di antara kalian ketika melakukan perbuatan jujur masih suka sulit di lingkungan keluarga. Contoh terhadap orang tua kalian sendiri, ya. Kadang kita mau jujur, ketika jujur orang tua kita marah. Padahal kita sudah melakukan perbuatan yang jujur, ya. Di sini perlu pendidikan di dalam keluarga ini sangat penting agar bisa menghargai orang yang jujur. Maka dari itu, kitanya sebagai anak kepada orang tua, biasakanlah bersikap jujur agar orang tua kita pun percaya kepada kita bahwa kita ini adalah anak yang bisa dipercaya, seperti itu. Kemudian penerapan jujurnya dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini juga di masyarakat. Kalau kita sudah bisa berbuat jujur, insya Allah, ya, ketika kita jadi pemimpin, kita jadi masyarakat itu sendiri, ya, ketika jujur, maka orang pun akan sangat menghargai kita dan menyayangi kita. Bentuk-bentuk jujur di sini ada jujur di dalam niat. Seperti yang pertama, ini niat ketulusan hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga perbuatan yang dilakukan itu sesuai dengan niat dalam hatinya. Amal lebih niat, ya. Segala amal yang kita lakukan tergantung niat. Maka jujur pun di sini harus sesuai dengan niatnya. Kalau niat kita pure untuk berbuat jujur, insya Allah tidak akan ada yang namanya khianat, ya. Kemudian jujur dalam ucapan, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Ini hati-hati nih, ya. Kadang lisan kita ini sulit untuk kita jaga karena sulitnya atau belum terbiasanya kita berbicara jujur. Banyak orang yang celaka karena lisannya sendiri atau mungkin dari lisan orang lain sendiri, ya. Menjaga lisan untuk berkata jujur menjadi penting. Banyak kejahatan yang timbul dari kebohongan-kebohongan. Ya, sekarang ini kan banyak, ya. Kalau di media sosial adanya hoax dan sebagainya. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak jujur dalam ucapan. Seperti itu. Jujur dalam berpenampilan. Nah, tidak memandang seseorang dari penampilan fisik, ya. Kita jangan melihat dari sisi fisiknya orang itu seperti apa, lalu kita mencas bahwa dia itu orang yang tidak benar, orang yang tidak jujur. Jangan. Kita harus tahu dulu siapa dia, seperti itu. Jujur, kemudian jujur dalam bermuamalah. Untuk menjaga kebersamaan dalam bermuamalah perlu menjunjung kejujuran dengan cara saling menjaga dalam niat, tutur kata, dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Ya, ini perlu nih, ya. Kemudian apa hikmahnya sih kalau kita berbuat jujur? Yang pertama, mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Kalau orang jujur itu hidupnya tenang, nggak takut ada orang yang macam-macam terhadap kita, orang yang menyangka yang enggak terhadap kita. Kita tenang hidupnya. Lebih percaya diri dan tidak canggung ketika bergaul dengan siapapun. Kenapa? Kita merasa akan bebas, ya. Karena kita tidak berbohong dan sebagainya. Kita berbicara apa adanya dan sebagainya. Yang ketiga, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Orang lain kalau sudah tahu kita ini orang yang jujur, maka yakinlah orang itu akan percaya kepada kita. Kalau orang sudah percaya sama kita, maka jaga kepercayaan itu dengan baik, ya. Berikutnya, lebih dihargai dan dihormati di mata sesama. Ya, jelas, ya, karena orang itu sudah percaya sama kita, bahkan orang lain juga mengharapkan sesuatu dari kita itu karena amanah yang kita punya, jujuran yang kita punya, ya. Itu, maka semoga mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang bisa berbuat amanah dan jujur agar kita bisa dipercaya oleh sesama, juga terutama dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang bisa dijelaskan mengenai amanah dan jujur ini, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.